selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuda Praya Cindra Budi, Kepala Desa Karangsedeman, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Jadi di pagi hari ini kita sedang menunggu kedatangan Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam rangka acara groundbreaking peletakan batu pertama kereta gantung yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022. Lokasi acara ada di wilayah Tahura, Desa Karangsedeman. Ini akan menjadi lokasi tempat akan mulainya pembangunan kereta gantung. Kami minta doa semoga dilancarkan dan semoga pembangunan kereta gantung ini berjalan sesuai dengan rencana dan selesai sesegera mungkin. Tentu kami sangat-sangat berharap kereta gantung ini akan dibangun untuk menunjang perekonomian dan menjadi salah satu akses untuk untuk lapangan kerja pemuda-pemuda Desa Karangsedeman, seperti itu. Baik, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Mohon doa sekali lagi semoga pembangunan kereta gantung ini segera terrealisasi dan tidak ada halangan dan hambatan. Intinya hanya satu, kemaslahatan masyarakat Desa Karangsedeman. Itu saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
agama Islam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعلنا وذريتنا ومن أحبنا في من أوفر عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسم في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو مؤافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير. واسم الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Hal yang tidak kami inginkan, ya Allah, panjangkanlah kami umur kami dan dalam kesejahteraan. Amin Allahumma amin. Barakallahu lana hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizul ghaffar. Hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Instansi terkait jumlah hadir pada hari ini yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mewakili instansi mengucapkan selamat datang. Ya, dan untuk selanjutnya kami bermula kesediaan untuk Bupati Kabupaten Lombok. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat dan yang saya ta'zimi, Bapak yang mewakili Kapolda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Kasrem yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Ibu Kepala BD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya banggakan, saya hormati. Wabil khusus para investor yang tidak memahami bahasa saya yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, rasa syukur tidak pernah berhenti kami sampaikan. Ada saja jalan Tuhan memberikan yang terbaik untuk daerah Nusa Tenggara Barat atas kepemimpinan Bapak Zulkifli Masa. Saya pribadi dapat imbas, yang imbasnya juga lebih besar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tadi sepanjang jalan ini kami menghayal, karena begitu ada sungai, sebelah ini ada kampung SD terpencil namanya Rerantik. Rerantik ke sirkuit motor cross itu sekitar 1,6 kilo, hampir 1,5 kilo. 1,5 kilo sudah ada hot mic di sana, Lalu kemudian kalau mau ke sini bisa nyebrang lewat dekat sirkuit motor cross menuju desa Karangsideman ini. Desa Karangsideman ini sekitar, kalau kita jalan bisa itu sekitar 500 meter baru menuju arah sini. Kalau dari desa Lantan menuju Ranti itu bisa diaspal, saya berpikir 2 jalur dirami, lewat Pemopak sendiri dan lewat Lantan itu sendiri. Sementara jembatan Lantan itu sudah jadi juga. Ini mumpung kami berada di depan Pak Gubernur ini, kami juga mengundang Pak Gubernur
nanti di acara peresmian jembatan Pemoles, tempat Bapak Gubernur jatuh ke dulu. Dan Bapak Gubernur jadi terkenal jatuh di jembatan itu. Dan jembatan itu sudah jadi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gubernur, banyak sumbangsih melalui KDSPU juga kami diberikan semen dan lain sebagainya untuk kami kerjakan jembatan itu yang habiskan 1,9 miliar menjadi gotong royong jembatan itu. Terima kasih Pak Gubernur atas segala hal yang diberikan kepada kami untuk menyelesaikan jembatan tersebut. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan, memang di pinggir selatan Gunung Rinjani ini ada banyak menjangan, lalu kemudian banyak kupu-kupu. Berikut ke arah timur sedikit ada air yang keluar dari pori-pori batu yang kalau kita mandi 3 kali bisa awet muda. Itu air itu menjadi sebutan orang, yaitu air kelambu, karena dalam kelambunya ada orang yang diam berdoa, maka kalau kita mandi 3 kali bisa awet muda. Ini kami sampaikan kepada orang-orang yang datang ke sana, terutama yang dari Malaysia. Ternyata orang Malaysia banyak sekali datang ke tempat itu. Banyak sekali. Yang paling banyak orang Malaysia. Mungkin karena saya pernah kumpulkan dan menceritakan bagaimana air yang keluar dari pori-pori batu itu, kalau kita mandi 3 kali dengan waktu yang berbeda dan hari yang berbeda, bulan yang berbeda, maka kita awet muda. Bisa 1 tahun itu bisa 3 kali datang mereka ke sini supaya awet muda. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan, hajatan groundbreaking kereta gantung ini kami yakin memberikan dampak yang amat positif bagi keluarga kami, masyarakat Lombok Tengah. Saya pribadi sebagai pelayan ada masyarakat ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang tentu antusiasmenya sungguh luar biasa, yang memberikan multiplier efek terhadap segala hal, lebih-lebih pergerakan ekonomi di kabupaten kami yang kebetulan dekat sekali. Saya selalu menyampaikan di mana-mana rasa syukur itu. Lebih-lebih kalau Pak Gubernur hadir pasti kami juga sampaikan, karena dalam perjalanan pendapatan kami di Lombok Tengah dulu sekitar PAD itu sekitar 35 miliar setahun. Ya, sekarang ini cukup bertambah. Lebih-lebih ada motor GP 3 kali Marquez Valentino Rossi Pedrosa berlari, kami dapat kemarin 15 miliar kan. Pajak hiburan itu. Rasa syukur ini sungguh luar biasa. Nah, kami juga yakin ketika ada kereta gantung, pendapatan itu akan semakin bertambah karena ada pergerakan ekonomi di dalamnya. Itu belum kami hitung pajak hotel dan restoran. Nah, kalau PAD kami, pendapatan asli daerah kami dulu hanya 900 miliar setahun. Seluruh gaji pegawai yang 12.361 plus gaji kadus sampai kadus yang 1.825 itu, plus belanja-belanja yang lain, setahun itu 900 miliar. Sekarang ini kemarin 2,7 T. Alhamdulillah, pergerakan ekonomi ini yakin itu adalah tujuan pemerintah, lebih-lebih Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan terima kasih kepada investor. Saya tidak bisa bahasa Cina, yang jelas saya hanya bisa Hamiu Chen, punya ya, hanya itu yang saya bisa, Hamiu Chen dan Kamsia. Saya tidak punya uang, dan terima kasih yang sebelah-sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan Pak Bupati, tokoh masyarakat, tokoh agama yang mewakili Pak Danrem, Pak Kapolda, juga pimpinan OPD yang dari provinsi maupun kabupaten, juga investor kita, tamu kita dari China. Ini mudah-mudahan jadi doa, karena baju ini seperti warna kostum Argentina. Mudah-mudahan nanti malam menang target kita aja. Pertama, Bapak-bapak,
Saya selalu mengatakan a journey of 1,000 miles should be started by a single step. Bahwa perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan keberanian kita mengayunkan langkah pertama. Makanya kita sebut nothing is impossible, nggak ada yang tidak mungkin. Where there is will, there is way. Kalau ada keinginan, ini camatnya heboh banget, ini ada Pak Bupati di depan. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu pernah berkunjung ke kota tempat investor ini berasal dan tinggal. Ini nggak ada kaitan sama proyek ini, tapi untuk kunjungan lain. Semboyan mereka itu simpel saja. Surga itu ada dua, satu di langit, satu di sini. Satu di langit, satu di kota mereka. Dan saya bertanya, kenapa? Dan kalau bapak-bapak mengatakan daerah kita ini indah, Cina itu jauh lebih indah, Pak. Kalau kita punya danau di sini, danau di Cina itu lebih indah. Bahkan kalau malam, semua pohon, semua gedung itu bermetamorfosis menjadi penghibur seluruh penghuni kota. Langit penuh dengan drone, semua jadi duit. Saya bertanya, NTB itu Pak Bupati 1 juta per tahun sudah besar kalau ada pengunjung kita. Saya tanya berapa pengunjung every year di kota mereka? 400 juta, 400 billion. Dan dunianya bisa didesain dengan warna-warni sesuai selera perasaan masyarakatnya. Gemerlip lampu, bayangkan kalau malam danau yang tadinya tenang itu jadi tempat orang bermain musik dan menari-nari di atas danau. Jadi the power of science and technology itu luar biasa. We can go to Europe, we can go to US, kalah semua, Pak. Nah, alhamdulillah mereka kini datang ke tempat kita tanpa visi misi, tanpa proposal, dengan wajah yang kelihatan lugu, tapi masukin duitnya serius. Ketimbang banyak yang gaya-gaya tapi gaya doang. Tapi memang perjalanan panjang ini biasanya selalu dimulai dengan kegaduhan karena kita resisten untuk berubah. Ketika ada kereta gantung, ada bayangan orang akan kehilangan pekerjaan lamanya. Bukan karena dia tidak menginginkan kereta gantung, tapi sudah terbayangkan perubahan menyebabkan hidup menderita. Yang biasanya mengantar mengangkut orang ke Rinjani, dengan adanya kereta gantung, dia akan kehilangan teman berjalan. Yang ahli concern lingkungan takutnya ini merusak lingkungan. Padahal ini nothing new under the sky, nggak ada hal yang baru. Kita ke Malaysia, ke Cina, ke Eropa, kehadiran investor yang serius bukan hanya tidak mendegradasi lingkungan, tapi kalau pendekatannya pas bisa memperbaiki keadaan lingkungan dengan kesertaan mereka. Dan itu kita ingin di sini. Syaratnya cuma satu. Saya sudah lihat detail desain mereka ini. Itu rencana ke depan terhadap wilayah ini luar biasa. Ingin menciptakan surga di dunia ini di sini. Takutnya di sana nggak dapat, di langit, di sini mereka mau bikin surganya. Syaratnya cuma satu. Karena ini proyek sensitif, jangan sekali-kali kita pemerintah daerah cawe-cawe sama investor. Satu saja. Karena kalau kita cawe-cawe, apalagi kena suap, terima uang sedikit pun, ini akan jadi persoalan yang gaduhnya tidak kunjung selesai. Jadi saya minta teman-teman dari Kandani awal, Pak Rum, jangan tunjukkan pada investor ini seakan-akan kita butuh duit mereka untuk kita.
Tapi kita sediakan karpet merah buat investor ini. Apa yang bisa kita bantu? Jiwa hati kita terbuka untuk membantu mereka. Jangan kalau ada perusahaan, ada pengusaha seakan-akan ini kesempatan buat kita untuk mengambil upeti atau sesuatu keuntungan ekonomi. Nah, ini harus dirubah. Hanya dengan integritas, hanya dengan kejujuran dan daya tahan dan kesadaran untuk tidak cawe-cawe, menyebabkan proyek sebesar ini akan jadi nyata dalam waktu tidak terlalu lama. Kenapa video itu kalau bisa tadi next year almost every month global event itu ada di tempat kita. Semua penonton tidak mungkin nonton balapan dari pagi sampai malam sepanjang minggu. MXGP akan ada 2 kali, thousands of riders, cruise dan lain sebagainya akan ada di sini. Nah, kalau ada kereta gantung, saya yakin PAD Lombok Tengah, PAD Provinsi itu akan berlipat-lipat ganda besarnya. Nah, coba bayangkan bapak-bapak, kalau dengan kereta gantung, dengan ada proyek dari teman-teman investor Cina ini, kalau 50 juta saja orang berkunjung ke Lombok Tengah, 50 juta saja, Anda bisa menghasilkan berapa banyak eksternalitas positif untuk daerah kita. Jadi bagi teman-teman porter, jangan takut kehilangan harapan, karena Allah sudah menjamin rezeki masing-masing kita. Saya justru membayangkan bapak-bapak seperti Qatar sekarang menyelenggarakan Piala Dunia. Yang ada di kepala orang, mohon maaf secara subjektif, bahwa agama Islam itu tidak bersahabat, agama Islam itu kejam, mendegradasi perempuan menjadi kelas 2 dan lain sebagainya. But when we have the World Cup in Qatar, semua persepsi ini berubah. Ada orang setelah timnya kalah, nggak punya uang balik ke negaranya, nggak punya hotel, orang Qatar mengatakan ahlan wa sahlan, ini rumah tempat kami dan lain sebagainya, silakan makan, silakan tidur di sini for free. Mereka tidak perlu mengatakan agama kami dengan benar, tapi dengan perbuatan dan keteladanan orang jadi mengenal agama kita dengan baik. Jangan karena ada investor di sini, kepala kita mau ngerampokin uangnya doang. Tapi ketika 50 juta, ketika 100 juta kamu datang ke sini, mereka akan mengenal masyarakat kita dengan kesederhanaan, dengan keikhlasan senyumannya, dengan agama kita dan lain sebagainya. Dan itu oleh-oleh yang tidak ternilai harganya dibanding uang-uang itu. Mereka nggak punya uang, bisa tinggal tempat masyarakat. Ketika mereka nggak punya makanan, kebun durian petik sendiri. Elizabeth Gilbert mengatakan, I see the true face of Islam, bukan karena khutbah, bukan karena ceramah, tapi karena kehangatan hati seorang ibu yang memeluk dia ketika dia sakit. Nah, ini proyek besar, bukan sekedar mendatangkan keuntungan investasi buat kita. Ini revolusi peradaban buat masyarakat kita. Dan jangankan jadi porter, ini groundbreaking will be started today, akan selesai 2025. Sekarang Pak Bupati dan saya dan semua teman-teman menyiapkan agar yang tadinya jadi porter itu tidak boleh nganggur 2025 ini. Kita latih supaya teman-teman investor ini nggak harus sampai tukang satpamnya yang nanti dari Cina, kan nggak begitu. Nah, kalau 50 juta sampai 100 juta orang ke tempat kita, walaupun sekuat manapun porter nggak akan habis-habis ngangkat barang orang. Nah, oleh karena itu mari kita berpikir agak jauh. Nah, kalau teman-teman lingkungan hidup, jangan juga miopik, mikirnya sempit, seakan-akan dengan sains dan teknologi tidak bisa mengupgrade kemampuan lingkungan kita. Bisa. Jadi mereka butuh diperlakukan secara manusiawi, jangan dipersulit. Dan for the investors, if anything happen to you, if you have any difficulties, please let me know. Kita akan bantu dengan sepenuh cinta, dengan segala keikhlasan. Mudah-mudahan Bapak Ibu senang di sini, syukur-syukur mau dikubur nanti satu saat bersama kita di sini. Jadi sekali lagi terima kasih buat semua. Ini groundbreaking kita yang akan merubah wajah kita, wajah Pulau Lombok, wajah NTB, wajah Indonesia
untuk many years to come. Oleh karena itu kita sambut dengan rasa haru dan berdoa pada Allah, mudah-mudahan apa yang ikhtiar kita lakukan ini betul-betul mendatangkan keberkahan buat kita semua. Terima kasih Pak Bupati, saudara saya yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah terus memberikan beliau kesehatan, memanjangkan umurnya, dan membuat beliau kelihatan senantiasa tetap muda selamanya. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan groundbreaking untuk kelancaran momen kita pada hari ini. Baik, kamera. Oke. Kamera ready on action. Oke, kita akan mulai. Mohon untuk diseroknya 3 kali ya. 3 kali serok ya. Oke, kita akan mulai. Hitung mundur untuk groundbreaking ceremony kereta gantung Taman Hutan Raya Nurraksa. 3, 2, 1. Boleh kita beri aplaus ya. Wah, tepuk tangan yang meriah. Baik, dan tentunya secara resmi untuk groundbreaking ceremony kereta gantung Taman Hutan Raya Nurraksa telah terlaksana. Boleh kita beri aplaus lagi yang lebih meriah untuk prosesi groundbreaking ceremony kereta gantung ini. Ya, luar biasa sekali tentunya pada hari ini Minggu 18 Desember 2022 menjadi momen yang bersejarah mengawali groundbreaking untuk kereta gantung yang akan menjadi destinasi yang luar biasa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tepat sekali, dan selanjutnya sedang berlangsung untuk sesi foto bersama. Tepat sekali, 2025 Karangsideman pastinya sudah siap untuk menyambut para wisatawan baik dari Indonesia maupun mancanegara. Betul. Dari sini juga yang sudah hadir. Berikut sudah terlaksana seluruh rangkaian acara dari groundbreaking ceremony kereta gantung Taman Hutan Raya Nurraksa. Betul, sekali dengan tema eksplorasi Gunung Berapi. Hanya investornya, Dan tentunya bukan investasi kita. kami mohon kesediaan untuk rekan-rekan dari investor dan juga teman dagang serta rekan-rekan pejabat dapat Nah, dari melakukan Pemda foto barusan saya bersama bicara sama Pak mengabarkan Bupati, momen mudah-mudahan bersejarah kita pada akan hari bantu ini. aksesnya supaya lebih gampang, ya, supaya Baik, mobilitasnya dan lebih kami cepat mengundang sehingga untuk menikmati santap betul-betul siang yang tidak telah menghambat disediakan. investasi Dan pekerjaan tentunya sesuai kita akan rencana. akhiri Tapi pada untuk saat yang sama, perjumpaan kenapa kita saya pada tekankan untuk pagi betul-betul hari menjelang siang bersih, hari yang integritas, jangan cawe-cawe. ini kan. Karena kita tidak mau mengganggu lingkungan. Tapi kami tetap semangat di sini Tetap karena menjaga kelas. akan ada sesuatu yang besar yang akan hadir di Lombok Nusa Tenggara. Cek Garut, Garut Pulut. Ini banyak. Siap. Masa kita harus jadi penonton tanah kita? Siap, siap. Nah, tugas saya, tugas Pak Bupati, bagaimana supaya mempersiapkan mana staf-staf kita si Wahyu. S123. Nggak apa-apa, kita berdiri santai ya. Nah, ini Kadis Kehutanan, ini Kadis PU, ini Asisten 1, ini Kadis Investasi. Nah, sekarang Kadesnya dikelihatan tidak mulai dipersiapkan sekarang, kira-kira 2025 ini kan jalan terus waktunya. Apa training-training, pelatihan yang harus kita lakukan, pendidikan dan lain sebagainya, supaya pas 2025 kita udah siap semua. Jangan nanti 2025 baru ribut. Siap. Nah, mumpung masih ada waktu 2023, 2024, 2 tahun lebih. Nah, kira-kira nanti ini kereta gantung ini satu bagian kecil dari rencana besarnya. Misalnya hampir semua orang desa ini minimal harus bisa bahasa Inggris. Nah, bikin training dari sekarang, karena belajar bahasa Inggris sekarang gampang. Cukup nanti Pak Kepala Desa beli kamus yang tebal, kemudian dibakar, airnya diminum. Nah, ini Pak Kades lagi. Jadi semua kades-kades itu menyiapkan kira-kira sampai 2025 itu kesempatan kerja apa yang mungkin terbuka. Dan yang paling penting buat kita bisa mendakwakan agama kita yang bagus. Jangan mikir dunia dulu. Nah, kalau 50 juta orang datang ke tempat kita,
makan kacang aja udah kenyang kita semua dengan ekonomi kita. Nah, jadi harus berpikir positif. Tapi kita nggak bisa nunggu sampai 2025 baru berbuat. Jadi Pak Kades, ini ada kepala dinas saya bilang ke tenaga kerja kabupaten dan provinsi, apa pelatihan, skill-skill yang harus dikuasai sehingga 2025 mereka gampang nyari tenaga kerja, nggak usah jauh-jauh tapi di sekitar kita saja. Nah, jadi jangan sampai kita semua yang punya desa mereka datang kemudian kita nggak dapat apa-apa. Nah, mumpung masih ada waktu sekarang. Masa sampai mati kita ingin jadi tukang angkut barang saja? Kenapa enggak? Mungkin penyewaan mobil, apa kita kayak gitu-gitu semua dipikirkan. Nah, bukan semua opsi sehingga kita menjadi tuan di tanah kita sendiri. Nah, jadi itu yang menurut saya. Yang pelatihan sarunta juga Pak kita butuhkan. Apa sarunta? Yang homestay kayak gitu Pak. Homestay. Nah, misalnya homestay teman-teman. Sekarang homestay dinas pariwisata diajak bekerja. Pokoknya semua kita siapkan supaya 2025. Nah ini kepala dinas PU. Jadi jangan sampai orang ke sini jalannya belum bagus, homestay-nya belum cukup. Kita siapkan dari sekarang. Pokoknya saya tidak ingin desa kita ini cuma nonton doang. Nah kalau nonton doang, kita pasti cari gara-gara. Nah nanti Pak Bupati dan saya itu siapkan training sehingga teman-teman itu merasa kalau ada orang bikin kacau, kita yang paling terdepan untuk melindungi. Mereka cuma melakukan kegiatan di sini, tapi yang punya ini tetap masyarakat kita. Nah jangan juga sedikit-sedikit karena nanti investor banyak jual tanah. Nah kayak gitu-gitu tuh jual ini jual itu. Nah, yang paling penting Ibu Bapak saya mau nih jangan sampai ada anak-anak muda di sekitar desa kita yang tidak sekolah. Nah, kalau memang mau saya kasih beasiswa supaya nanti bisa belajar, kita bisa bikin khusus kelasnya di sini saja. Nah, jadi nanti Pak mana kita kerjasama ya Pak Jul ya. Jadi sekitar hutan mau sekolah degree atau non degree, pokoknya zaman sekarang itu yang penting sekolah Pak. Kalau punya uang nggak sekolah sebentar habis, baru digodain cewek cantik dikit aja lupa orang di rumah. Nah, tapi pendidikan harus. Satu lagi Pak, ini kita akses untuk infrastruktur jalan Pak. Yang jalan alternatif untuk Tahura itu ada jalan kabupaten Pak, yang sangat rusak Pak. Nah ini kan jalan alternatif Pak untuk ke destinasi dan biru, ke Tagantung, ke sini juga ada Pak. Sekitar 4 kilo 200 Pak. Kan ada Pak Bupati, dari Pak Bupati sudah ada tapi memang pelan-pelan. Ya. Nanti kalau langsung bagus semua, nanti kita nggak sanggup melihat perubahan yang datang, akhirnya orang memanfaatkan. Alon-alon aja pelan-pelan sambil menyiapkan diri. Ya, pokoknya jangan melihat mereka itu sebagai orang yang punya uang yang kita akan manfaatkan, jangan. Tapi bagaimana mereka adalah saudara kita yang harus mengenal kita lebih jauh dengan nilai-nilai kita ini. Karena di sana itu banyak UMKM, destinasi wisata melewati jalur itu Pak. Dan Pak Kadis PU ya, jadi tolong berkoordinasi sama Kadis PU Kabupaten. Jadi jangan ingin semua cepat-cepat, karena ini proyek kereta gantung 2025. Setelah itu besar sekali proyeknya itu. Nah saya tidak mau nanti kita cuma jadi penonton di tempat kita sendiri. Itu Mi ya, saya harus jalan lagi ya. Ya Pak, ada lain ya. kalau bisa mampir ke Danau Biru Pak, kita objek kita wisata kita Pak. Berapa lama dari sini? Sebentar Pak, 10 menitan Pak. Satu jalur Pak ke bawah. Ke bawah. 3 kilo. Jalur pulang Pak. Pas naik ke tadi, pas naik ke Bisa mandi nggak gitu? bisa. Pakai motor itu Pak tempatnya. Danau Biru. Benar biru. Benar. Oke, Kan saya lihat di Instagram. kita harus singgah ke Danau Biru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Gapoktan HKM Wana Lestari Desa Karangsidemen bersama Babin Sa Desa Karangsidemen dan istri saya. Hari ini tanggal 18 Desember tahun 2022 merupakan acara yang bisa dibilang masyarakat Desa Karangsidemen bahkan Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya adalah proses yang ditunggu-tunggu, karena hari ini merupakan hari yang lumayan sakral yang dimana dilaksanakan acara groundbreaking atau peletakan batu pertama PT Indonesia Lombok Resort atau kereta gantung, yang dimana panjang kereta gantung ini kalau realisasi merupakan kereta gantung terpanjang di Asia yang panjangnya 8 km, dan ini akan sangat menopang ke depan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di pinggir kawasan atau Desa Karangsidemen khususnya dan Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendukung proyek besar ini, proyek kereta gantung ini. Semoga apa yang kita harapkan terlaksana dengan baik, dan apa yang kita tidak harapkan semoga tidak terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwana Pandi, Ketua Pokdarwis Desa Karangsidemen. Barusan kita sudah ikut launching kereta gantung di Tahura, Taman Hutan Lindung yang ada di Noraksa bersama Pak Gubernur, Pak Bupati dan Dinas-Dinas terkait. Alhamdulillah luar biasa dari apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Pemerintah Desa Karangsidemen sangat kuat, terutama kami yang di Pokdarwis, Kelompok Sadar Wisata Desa Karangsidemen, luar biasa antusias kami dan semakin bersemangat. Dan terkait Danau Biru, alhamdulillah tadi juga dikunjungi oleh Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan dinas-dinas, dan insya Allah akan di launching awal Januari, minggu pertama di bulan Januari 2023. Dan mohon kesabaran daripada para pengunjung untuk senantiasa berhati-hati apabila berkunjung ke Danau Biru, karena saat ini kami belum launching, belum buka maksimal karena masih ada pengerjaan. Insya Allah di awal 2023 Januari kami akan launching, dan pengunjung yang seluruh ada di Lombok maupun Nusa Tenggara Barat maupun Indonesia keseluruhan bisa berkunjung menikmati hiburan di Danau Biru. Terima kasih. Menikmati sang iki ya kayak tahu